Hai, di video kali ini aku akan membahas materi sejarah Indonesia tentang kolonialisme dan imperialisme. Sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita simak dulu peta konsepnya seperti berikut. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan suatu negara terhadap wilayah lain di luar negaranya sendiri, baik dari segi wilayah maupun rakyatnya di wilayah tersebut. Biasanya dilakukan untuk mengeksploitasi sumber daya, tenaga kerja, dan pasar dari wilayah tersebut. Lalu, imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar atau yang mempunyai kekuasaan atau kekuatan besar dapat memegang kendali atas pemerintahan daerah atau pemerintah lain agar wilayah yang dikendalikan tersebut dapat terpelihara dan berkembang. Nah, lanjut ke jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki yang dipimpin oleh Mehmed II sang penakluk pada tanggal 19 1453 kalender Julian merupakan peristiwa penting yang menandakan berakhirnya abad pertengahan. Pergantian kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmania ini menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Persediaan rempah-rempah untuk dunia Kristen yang dulunya bisa didapatkan di Konstantinopel kini tidak tersedia lagi karena konflik antar agama Kristen dan Islam. Para pedagang terpaksa mencari jalur lain ke sumber rempah-rempah dan hal tersebut membawa bangsa Eropa ke India dan Kepulauan Nusantara. Lanjut ke Gold Gospel Glory. Semboyan yang membelatarlangi praktik kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa-bangsa Eropa dikenal dengan istilah 3G, yaitu singkatan dari Gold, Glory, dan Gospel. Sejak abad pertengahan, bangsa-bangsa Eropa mulai tergerak untuk melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme. Bangsa-bangsa Eropa mulai tergerak untuk membuka diri dengan adanya perkembangan teknologi sehingga bangsa-bangsa Eropa mulai mencari daerah-daerah baru dengan didasari semboyan 3G. Gold, Gospel, Glory sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. Gold yang memiliki arti kekayaan. Gold merupakan motif mencari kekayaan. Pada abad pertengahan, rempah-rempah merupakan komoditas utama perdagangan dunia. Negara-negara Eropa memiliki keadaan geografis dan astronomis yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan rempah-rempah. Untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan berlimpah, mereka mencari daerah-daerah jajahan yang dapat menghasilkan rempah-rempah sebagai komoditas perdagangan mereka. Lalu, gospel yang memiliki arti agama. Bangsa-bangsa Eropa menerapkan praktik kolonialisme dan imperialisme yang dilandasi motif menyebarluaskan agama tertentu ke seluruh dunia, yaitu agama Katolik dan Kristen. Tetapi hanya beberapa negara Eropa yang memiliki motif gospel, diantaranya Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Katolik dan sangat menghormati dan menaati Paus di Vatikan. Lanjut ke Glory. Glory memiliki arti kejayaan. Glory merupakan motif bangsa Eropa melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme untuk membangun dan mengembalikan kejayaan yang dimiliki bangsa Eropa pada zaman dahulu. Pada saat Islam berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah, Islam berhasil menguasai sebagian wilayah Eropa antara lain dengan menaklukkan bangsa Portugis. Hal ini yang menjadi motif bangsa Portugis melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme. Lanjut ke perburuan mutiara dari timur. Yang dimaksud dengan mutiara dari timur adalah rempah-rempah dari Maluku yang ada di Indonesia. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mencari daerah baru untuk memburu rempah-rempah melalui penjelajahan samudra atau jalur laut. Orang-orang barat tersebut telah menemukan buruannya, yaitu di Kepulauan Nusantara, penghasil rempah-rempah yang melimpah sehingga diibaratkan sebagai mutiara timur. Tetapi sayangnya, waktu itu rakyat Indonesia belum bersatu padu sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh orang-orang barat. Nah, lanjut ke
Lanjut ke kekuasaan kongsi dagang VOC. Nah, yang pertama adalah lahirnya VOC. Tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, bersaing dengan para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya antar bangsa, dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Persaingan yang cukup keras juga terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan parlemen Belanda. Sebab akan merugikan kerajaan Belanda sendiri, maka pemerintah mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama untuk membentuk sebuah perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah Verenigd Company atau yang disingkat VOC yang resmi dibentuk di Amsterdam. Tujuan dibentuknya VOC antara lain adalah menghindari persaingan antar sesama kelompok pedagang Belanda, memperkuat kedudukan pedagang Belanda sebagai kekuatan revolusi. Pada tahun 1614, Peter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns. Gubernur Jenderal Peter Both diizinkan oleh Pangeran Wijayakrama untuk membangun tempat tinggal di Jayakarta. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin ingin menguasai Indonesia, sehingga VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal, dan tidak jarang pula menimbulkan perlawanan dari rakyat dan penguasa lokal. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Rowland Hill digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Kool atau yang disingkat J.P. Kool. J.P. Kool mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta, kemudian dibumi hanguskan oleh J.P. Kool pada tanggal 30 Mei 1619 dan membangun kota baru yang dinamakan Batavia, pengganti nama Jayakarta. J.P. Kool berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara dengan cara merebut pasaran produksi pertanian, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. VOC selalu mengincar tempat-tempat yang strategis. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan di Nusantara. Lembaga-lembaga pemerintahan kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa diperalat. Pengaruh kekuasaan VOC semakin luas. Untuk mempertahankan kebijakan monopoli, maka armada VOC diperkuat, benteng-benteng pertahanan dibangun. Contohnya Benteng Dürstedt di Saparua, Benteng Nassau di Aceh, Benteng New Victoria di Ambon, Benteng Oranye di Ternate, dan Benteng Rotterdam di Makassar. Sistem ekonomi dan praktik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu tidak dilepaskan dari sistem ekonomi yang berkembang di Eropa, yakni sistem merkantilisme. Merkantilisme merupakan sistem ekonomi yang menekan peraturan dan praktik ekonomi pemerintahan suatu negara dengan tujuan memperluas kekuasaan dengan mengorbankan kekuasaan nasional negara saingannya. Oleh karena itu, ciri yang menonjol dalam sistem merkantilisme ini yakni menciptakan koloni di luar negaranya sendiri dan melakukan monopoli perdagangan. Lalu pada abad 17 hingga awal abad 18, VOC mengalami puncak kejayaannya. Namun di balik itu ada banyak persoalan-persoalan yang dikuasai ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Semakin luasnya daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Sebagai pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri penduduk dari luar Batavia sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. Pada tahun 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. VOC sebagai kongsi dagang swasta keuntungannya semakin merosot, bahkan tercatat pada 1673 VOC tidak mampu membayar dividen.
kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan. Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Untuk menjadi VOC juga harus menyogok. Dengan demikianlah para pejabat VOC terjangkit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Beban utang VOC semakin berat sehingga VOC akhirnya bangkrut dan gulung tikar sendiri. Pada tanggal 30 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Nah, lanjut yang terakhir adalah penjajahan pemerintahan Belanda. Pada tahun 1795 adanya kaum patriot, kaum yang terpengaruh semboyan revolusi Prancis, Liberty, Égalité, dan Fraternité. Pada tahun itu juga Prancis menyerbu yang membuat raja melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Lalu membentuk pemerintahan baru yang yaitu Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Lalu Raja Belanda Raja Willem V di Inggris membuat surat perintah yang isinya agar penguasa negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan ke Prancis. Sedangkan kebijakan utama Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Pada 18 September 1811 dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia dengan Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa. Pusatnya berada di Batavia. Raffles sendiri mempunyai 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib akan dihapus dan akan digantikan penanaman bebas oleh rakyat. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Lalu yang terakhir, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Jabatan Raffles berakhir pada tahun 1816. Tahun itu pula Kepulauan Nusantara kembali dikuasai Belanda. Sejak itu dimulai pemerintahan kolonial Belanda. Pada 1829 Van den Bosch mengajukan sistem tanam paksa untuk memperbaiki ekonomi dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Tanaman yang ditanam harus laku di pasar dunia. Sistem kerjanya pun kerja rodi. Oleh karena itu penanaman yang dilakukan wajib. Van den Bosch mengungkapkan daerah jajahan itu fungsinya untuk tempat mengambil keuntungan bagi negara induk. Konsep itu kemudian dikenal kultur stelsel atau tanam paksa. Cara tersebut adalah cara terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk Eropa. Oke, mungkin segitu aja materi sejarah Indonesia tentang kolonialisme dan imperialisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.